Selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Kita masuk dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat. Dan Sabat ini merupakan Sabat yang pertama dari pelajaran sekolah Sabat kita yang baru, yang akan kita pelajari sepanjang triwulan ini, triwulan yang kedua di tahun 2026 ini. Bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pelajaran ini ditulis oleh seorang wanita ya. Kalau kita lihat di bagian awal dari pelajaran ini, dituliskan di sana bahwa penulis pelajaran sekolah Sabat inilah seorang wanita. Dan ini saya kira sangat jarang sekali. Jadi sepanjang satu triwulan ini, kita akan coba melihat konsep bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan dari pandangan buah pikiran seorang wanita yang menjadi penulis dari pelajaran sekolah Sabat kita. Dan untuk yang pertama ini kita akan cek dan recheck dulu ya, realitas hubungan kerohanian kita dengan Tuhan ya. Gambarannya sederhana sekali saja. Kalau kita sudah baca pelajaran sekolah Sabat ini, kita dianjurkan untuk melihat dua titik. Cek hubungan kita dengan Tuhan di dua titik. Titik yang pertama adalah titik sekarang ini ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sekarang ini? Dan titik yang kedua adalah titik zaman dahulu, ketika saat kita mengenal Tuhan untuk yang pertama kalinya. Kalau kita sudah berada di dua titik ini, sekarang kita bisa membandingkan, apakah sekarang ini hubungan saya dengan Tuhan lebih baik, ataukah sekarang ini dibandingkan titik yang pertama saya bertemu dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan makin memburuk ya. Coba kita pikirkan sebuah kenyataan bahwa pertama kali kita mengenal kebenaran ini, biasanya kita ini menggebu-gebu dalam pengenalan akan firman Tuhan. Biasanya ketika pertama kali kita mengenal akan Yesus Kristus lewat pembelajaran Alkitab, kerinduan kita untuk mengenalnya sangat dalam. Tetapi seringkali, tidak semua, tapi seringkali ketika seseorang makin ke sini, maka hubungannya dengan Tuhan itu makin makin renggang. Berbeda juga antara orang yang mendapatkan firman Tuhan pekabaran Advent ini dari luar dan orang yang dibaptiskan atau dilahirkan sudah sebagai keluarga Advent. Berbeda juga suasana hatinya, perasaannya ketika dia mengenal akan firman Tuhan. Dia mengenal akan Yesus lewat pembelajaran akan firman Tuhan. Jadi titik-titik ini menolong kita untuk kita mengevaluasi diri kita. Apakah saat ini kita progresnya itu naik, semakin setia pada Tuhan, atau justru progresnya itu progresnya itu turun. Ada satu kunci yang disampaikan di sini untuk bagaimana supaya kita terus mengadakan hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang hangat dengan Tuhan, yaitu dengan membaca akan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan ini. Itu tidak lain ditulis di dalam Mazmur pasal yang pertama, disebutkan di sana yang merenungkan firman itu siang dan siang dan malam. Artinya senantiasa merenungkan firman Tuhan ini, tidak terpengaruh oleh kondisi, baik itu siang, malam, baik itu suasana senang, susah, sakit, sehat, tetap firman menjadi perenungan di dalam kehidupannya. Apakah kita mengambil waktu cukup banyak untuk kita membaca firman Tuhan? Ada orang berkata, oh saya sudah tidak bisa lagi membaca dengan baik karena mata saya terganggu. Tidak masalah, sekarang ini kita punya aplikasi di handphone kita. Dan ada juga aplikasi Alkitab yang tinggal kita pencet dan dia akan memperdengarkan ayatnya sendiri. Dan kita tinggal mendengar saja. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak
membaca atau mendengar firman Tuhan. Mendengar juga penting karena firman Tuhan berkata iman muncul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ilustrasi dalam keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak. Untuk supaya keluarga itu tetap memiliki hubungan yang baik, tetap hangat di dalam rumah tangga, maka harus ada apa? Komunikasi. Sekarang ini kita tidak perlu diajar untuk berkomunikasi, semua sudah punya apa? Handphone. Semua sudah punya alat komunikasi. Yang tinggal pencet bisa berbicara, bisa video call, bisa lewat tulisan. Walaupun kalau kita berkomunikasi dengan tulisan ada keterbatasannya, lewat teks WhatsApp. Kita tidak bisa melihat perangai orang itu. Attitude-nya seperti apa ketika dia mengutarakan teksnya itu. Masih lebih baik kita video call supaya kita bisa melihat mukanya seperti apa. Sehingga komunikasi bisa lebih baik lagi. Kita lebih memahami apa yang mau disampaikan, baik dari pihak yang lain maupun dari kita kepada pihak yang kita sementara komunikasi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak memiliki komunikasi. Dan komunikasi menjadi sangat penting dalam membina satu apa? Hubungan. Nah, demikian pula kita dengan Tuhan. Sama seperti hubungan di dalam keluarga kita perlu komunikasi, maka kita dengan Tuhan juga perlu apa? Komunikasi. Komunikasi itu dua arah. Yang pertama adalah kita membaca firman Tuhan. Itulah saat di mana Tuhan berbicara pada kita. Dan yang kedua adalah saat kita berbicara kepada Tuhan lewat doa kita. Mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan lewat kita apa? Kita berdoa. Jadi perlu juga dicek berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk apa? Berdoa. Tadi berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk baca Alkitab. Sekarang bagaimana dengan komunikasi dari sisi kita kepada Tuhan lewat doa? Berapa banyak waktu yang kita apa? Kita lakukan, kita luangkan untuk apa? Untuk Tuhan. Ada sebuah kalimat di dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Idealnya katanya, semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin tinggi kekaguman kita kepada Tuhan. Semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin lama kepercayaan kita pada Tuhan, semakin kita mengakui Tuhan. Semakin kagum kita sama Tuhan. Idealnya seperti itu. Tetapi di dunia ini banyak hal-hal yang harusnya ideal menjadi tidak apa? Ideal. Ada banyak jatuh bangun dalam iman kita. Sehingga harusnya pengenalan kita akan Tuhan semakin baik, semakin sempurna. Justru pengenalan kita sama Tuhan mulai merosot hari demi hari. Nah, pelajaran kita pada saat ini menolong kita untuk kita boleh secara jujur diajak untuk mengakui apa sampai sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan pada titik sekarang ini. Apakah hubungan kita baik-baik saja? Atau hubungan kita makin melemah? Atau hubungan kita makin kuat dengan Tuhan? Nah, ini pelajaran sekolah Sabat kita yang akan menolong kita untuk mengecek kondisi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dia posisinya menurun, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita saat ini sudah tidak terlalu setia lagi sama Tuhan, apa yang perlu kita apa? Apa yang perlu kita lakukan? Baik saudara-saudara sekalian, seringkali kita sulit mendiagnosa keadaan diri kita sendiri. Perlu sudut pandang orang lain. Seringkali ada blind spot di dalam diri kita. Kita tidak bisa melihat kekurangan diri kita. Pada kenyataannya kita sangat pintar melihat kekurangan orang lain. Tetapi kita sulit sekali untuk melihat kekurangan apa? Diri kita. Nah, saat ini mari kita lihat apa gambaran Tuhan, apa hasil check up dari Tuhan terhadap diri kita. Menarik sekali disampaikan di dalam Wahyu 3 ayat 19. Tuhan Yesus berkata bahwa
Dia adalah saksi yang setia dan benar, permulaan dari penciptaan. Jadi orang yang mengecek keadaan kita adalah dialah saksi yang benar katanya. Dia yang setia dan dia permulaan dari apa? Penciptaan. Dari ciptaan Allah. Jadi kondisinya yang dia akan cek ini, oknum yang mengecek kerohanian kita itu betul-betul paten. Karena dialah Tuhan. Dan digambarkan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 17. Tuhan telah mengecek kondisi kita. Dan kondisi kita adalah apa? Satu kata yang diulang 2 kali. Suam, suam. Kuku. Ya. Sudah dicek. Ya. Realitasnya hubungan kita dengan Tuhan adalah suam, suam, kuku. Kita tahu bersama bahwa zaman kita ini ada 7 jemaat yang digambarkan lewat 7 zaman di dunia ini. Dan di zaman kita ini kita berada di jemaat, kita disimbolkan sebagai jemaat Laodikia. Di mana jemaat Laodikia ini ciri khasnya adalah dia tidak panas. Apa artinya suam-suam kuku? Dia tidak panas dan dia tidak juga apa? Dingin. Ya. Saudara yang di rumah punya water heater, ketika mandi, memang enak sekali kalau mandi itu dengan air yang apa? Suam-suam kuku. Kalau panas bisa terbakar kulit kita. Kalau dingin bisa kedinginan kita. Enak sekali kalau kita mandi, kita setel dia di tengah. Ya, suam-suam kuku. Tidak panas, tidak apa? Tidak dingin. Artinya tergantung musim. Kalau musim masuk gereja datang, dia masuk gereja. Musim tidak masuk gereja, dia tidak masuk gereja. Musim rajin baca Alkitab, dia baca Alkitab. Musim pengkhotbah di sini khotbahkan tentang akhir zaman kedatangan Tuhan, setia dia. Tapi ketika pengkhotbah lebih banyak di triwulan itu berbicara soal bagaimana diberkati oleh Tuhan, dia mulai pikir-pikir, saya tidak diberkati oleh Tuhan, apa gunanya saya ke gereja kalau begitu. Tergantung apa? Musim. Suam-suam apa? Suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Itulah hasil cek realitas dari Tuhan akan kehidupan kerohanian kita. Dan bahaya sekali. Ada penalti kalau kita tetap suam-suam kuku. Di dalam Wahyu disampaikan kalau kita suam-suam kuku, maka kita akan dimuntahkan. Artinya kita akan ditolak. Jadi harus pilih, panas setia pada Tuhan atau dingin tidak setia pada Tuhan. Harus berada di 2 lokasi, tidak ada zona abu-abu, zona tengah, tidak ada. Harus panas atau dingin. Karena kalau suam-suam kuku, maka kita akan dimuntahkan. Akan keluar, dimuntahkan. Artinya kita tertolak. Itulah sebabnya kita diajak untuk berani mengambil keputusan-keputusan iman di dalam kehidupan kita. Berani mengambil keputusan-keputusan untuk mengikut Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Realitasnya kita banyak dosa. Realitasnya orang yang berdosa penuh dengan kebimbangan. Ya. Dia selalu berada pada persimpangan jalan. Susah untuk mengambil keputusan. Sebulat-bulat hatinya mau ikut Tuhan. Selalu ada saja di pikirannya, bagaimana kalau saya pilih ini, maka saya secara duniawi akan kekurangan. Ya. Ada saja persimpangan-persimpangan antara Tuhan, antara kebaikan dan kejahatan, antara keuntungan secara rohani dan keuntungan secara materi. Harus dibuat keputusan. Dan seringkali banyak manusia gagal. Saudara saya gagal di dalam soal itu karena keberdosaan kita. Oleh karena itu, apa nasihat firman Tuhan kepada kita? Wahyu 3 ayat 18-19, kita buka sama-sama, kita baca. Kita akan ulas hal ini. Inilah obatnya.
Obatnya adalah kita harus membeli sesuatu. Ya. Kita harus melakukan di zaman dahulu barter, pertukaran barang. Apa yang harus kita beli? Ada 2 hal atau 3 hal yang kita harus beli. Ya. Oke, 2 hal. Yang pertama adalah pakaian putih. Dan yang kedua adalah salep mata. Saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu mengurai latar belakang daripada jemaat Laodikia ini, karena kita tidak cukup waktu untuk mengulas ini. Tetapi arti daripada pakaian putih ini adalah jubah kebenaran dari Tuhan, dan salep mata ini adalah Roh Kudus. 2 hal ini yang harus kita Kita harus beli, kita harus miliki. Persoalannya adalah, apakah kita mau melepas pakaian lama kita, lalu kita ganti pakaian ini dengan pakaian kebenaran dari Tuhan? Tidak mudah untuk melepaskan sesuatu, saudara-saudara sekalian. Tidak gampang. Melepaskan sesuatu yang sudah lama kita pakai tidak mudah. Sifat dan karakter yang sudah ada di dalam diri kita selama, kalau saya kurang lebih 40 tahun hidup, lalu saya mau lepaskan karakter dan sifat itu tidak mudah. Tidak mudah. Perlu perjuangan. Perlu ketekunan yang luar biasa untuk merubah, melepaskan sifat-sifat yang tidak baik, karakter-karakter dalam diri saya yang tidak baik. Perlu perjuangan, saudara-saudara sekalian. Tidak mudah, tidak gampang. Tapi Yesus berkata, engkau harus melepaskan pakaianmu. Lepaskan dulu. Kalau sudah dilepaskan, baru yang baru ini bisa apa? Masuk. Tidak mungkin kejahatan akan bercampur dengan apa? Kebenaran, tidak mungkin. Harus salah satu dikeluarkan. Harus di zona kebenaran, atau kita tetap berada di zona apa? Kejahatan. Harus buka semuanya, harus lepas semuanya. Ya. Tanggalkan semuanya. Ada lagu dari grup band yang terkenal di Indonesia ini. Namanya grup band Noah. Vokalisnya namanya Ariel. Kalau tidak salah judul lagunya, Buka Dulu Topengmu. Benar begitu? Ada lagu itu? Ya. Buka katanya apa? Topeng. Ya. Tanggalkan semuanya. Topeng-topeng kemunafikan yang masih saya pakai. Topeng-topeng kesaliman, keberdosaan yang masih saya pakai. Tanggalkan semuanya. Lepaskan supaya pakaian kebenaran Tuhan itu bisa menempel di dalam kehidupan kita. Tidak mudah, ya tidak mudah. Tetapi Tuhan memberikan tools yang lain kepada kita, atau alat yang lain, yaitu salep mata. Ini adalah simbol dari Roh Kudus. Ya. Fungsi Roh Kudus adalah untuk menginsyafkan kita dari dosa. Dan bukankah ini sangat kita butuhkan? Dalam rangka melepaskan sifat-sifat, karakter-karakter keduniawian kita, sifat-sifat kedagingan kita, maka kita butuh Roh Kudus. Caranya bagaimana? Kita hanya perlu membuka hati kita pada Tuhan. Kita hanya perlu berdoa, meminta Tuhan lewat Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Karena ini janji Tuhan. Sebelum dia naik ke sorga, Yohanes 14 disampaikan, sebelum dia naik ke sorga, Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Ya. Dan penolong ini adalah apa? Roh Kudus. Yang akan menginsyafi kita dari apa? Dosa. Bagaimana cara kerja Roh Kudus? Cara kerja Roh Kudus, dia bermain di dalam perasaan hati nurani kita. Secara sederhana bisa diterangkan seperti ini. Kalau kita mencuri pertama kali, kita berbuat dosa pertama kali, entah itu mencuri, berdusta, atau apa, ada rasa di dalam hati pikiran ini, rasa ketakutan, berdebar-debar. Ya. Kita mengambil barang yang bukan milik kita, ada rasa berdebar-debar.
kita membunuh, wah ini ada rasa benar-benar. Tetapi kalau kita sudah lakukan 1 kali, masih boleh 2 kali, mungkin masih 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, perasaan itu sudah tidak ada. Ya. Bukan berarti Roh Kudus sudah tidak berbicara pada kita, tapi kita sudah membangun tembok hati. Kita sudah membangun keyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini tidak apa-apa. Kita sudah merasionalisasikan perbuatan jahat kita bahwa ini tidak apa-apa. Ya. Sementara definisi dosa adalah, dosa ialah, Roma bilang dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum Allah itu yang mana? Ya hukum Allah kita rujuk kalau di Perjanjian Baru. Itulah hukum kasih, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama apa? Manusia. Cara untuk cek kita kasih kepada Allah, betul-betul saya mengasihi Allah, rujuk lagi ke 10 hukum Tuhan, Keluaran 20 ayat 1 sampai selesai. Saya betul kasih Tuhan, saya tidak ada apa? Ilah lain, saya tidak menyembah patung, saya tidak mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, saya ingat dan kuduskan hari Sabat. Cara ngecek apakah saya ini betul-betul sudah kasih saya sesama manusia atau tidak. Kasih saya sama manusia bukan berarti selalu berikan sesuatu pada orang lain, bukan itu. Secara teologi ya, untuk cek betul saya ini sudah mengasihi sama manusia saya atau tidak adalah rujuk lagi ke hukum 10 hukum ini, hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Apa isinya? Saya hormat ayah ibu, orang tua. Apalagi? Tidak ingin, tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Kalau saya tidak melakukan itu, maka itulah bukti sahih bahwa saya mengasihi Allah dengan sebulat-bulat hati apa? Sebulat-bulat hati saya. Hanya dengan mengecek seperti itu, artinya Roh Kudus ada di dalam hati kita, memampukan kita untuk kita boleh hidup selaras dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau kita berjuang sendiri, dengan tekad sendiri, dengan keyakinan sendiri, apakah bisa? Tidak mungkin, tidak bisa. Apa artinya kita ini? Kita manusia dosa, penuh dengan dosa. Kita manusia diciptakan dari berdebu tanah. Tidak ada kekuatan kita. Hanya dengan kita bergantung sama Tuhan saja, maka kita memperoleh kasih karunia untuk hidup dengan lebih baik dan lebih sempurna lagi di dalam Tuhan. Ada orang berkata bahwa di dalam kehidupan saya terlalu banyak persoalan yang saya hadapi, terlalu banyak musibah yang saya hadapi, terlalu banyak hal-hal yang kalau saya bandingkan, saya lebih banyak persoalannya daripada orang yang lain. Saudara-saudara sekalian, Wahyu 3:19 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Kalau kita ada dalam banyak pergumulan, mungkin itu cara Tuhan untuk menghajar dan menegur kita. Mengingatkan kita bahwa berhati-hati. Kita ini apa? Perlu hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Jauhkan diri dari kesombongan. Hidup dengan setia kepada Tuhan. Tanggalkan dosa-dosa itu, ya. Hidup penuh roh di dalam Tuhan. Yang menarik adalah saudara-saudara sekalian, tidak semua orang yang ditegur, tidak semua orang yang dihajar dikasihi oleh Tuhan dan mengalami pertobatan yang sungguh pada Tuhan. Tidak semua orang yang ditegur dan dihajar oleh Tuhan, tidak semua bertobat. Hanya mereka yang disebutkan di dalam ayat 19 ini, hanya mereka yang merelakan hatinya, hanya mereka yang bertobat. Artinya hati kita ini harus sebulat-bulatnya kita serahkan kepada apa? Kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam doa kita, ya dalam doa kita banyak orang berdoa seperti ini.
kami undang kuasa Roh Kudus-Mu bertahta di dalam hati. Saya kira ini doa yang baik. Itu satu ungkapan kata-kata iman yang sangat baik. Namun perlu dibuktikan betul bahwa kita memang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, bukan lagi akal dan pikiran kita yang apa? Yang bermain. Ya. Karena kita manusia seringkali kita selalu berbicara hal-hal yang reverse, sebaliknya. Ya. Dan Alkitab menyampaikan pada kita, kita selalu mengaku diri kita ini apa? Kaya. Padahal kita adalah apa? Melarat, miskin, malang. Firman Tuhan bilang apa? Kita selalu mengaku diri kita ini kaya, tapi realitasnya kita ini apa? Melarat. Melarat. Apa definisi dari melarat, saudara-saudara sekalian? Apa artinya melarat? Wah, ini sangat beda jauh dengan kaya, dari orang yang kaya. Ya. Bukan sekedar berpura-pura kaya, tetapi melarat ini adalah satu kondisi yang apa, saudara-saudara sekalian? Sangat-sangat miskin. Hidup dalam kekurangan yang sangat berat. Ya. Serba tidak cukup. Ya. Sengsara. Wah. Ini gambaran Tuhan kepada kita. Ya, ini tidak berbicara soal materi, tapi ini merupakan simbolisasi. Kita selalu bertopeng, bilang kita kaya, saya setia. Tapi realitasnya firman ini katakan kita melarat, malang, miskin, buta, apalagi satu, telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Saudara sekalian, enak berhadapan dengan orang yang kita udah tahu jelas kok siapa dia, tapi dia datang berpura-pura sok-sokan lagi sama kita. Padahal kita sudah tahu jelas siapa dia. Enak saudara berhadapan dengan orang seperti begini, saudara sudah tahu latar belakangnya, tapi dia masih sok-sok jago lagi di depan kita. Enak? Nggak enak saudara-saudara sekalian. Tetapi Tuhan tidak demikian. Di sini digambarkan Tuhan itu apa? Dia berdiri dengan sabar di muka pintu hati kita. Dia menunggu, dia tetap mengetok pintu kita, pintu hati kita. Dia tidak lari, ini sudah apa? Enggak. Dia tidak mengumpat melihat kemunafikan kita. Dia tidak mengumpat melihat kepura-puraan kita. Tapi dia tetap berdiri di sana dan dia tetap setia menunggu dan dia mengetok. Ya, saudara pernah lihat gambaran visualisasi Yesus berada di pintu lalu dia mengetok? Sudah lihat di dalam gambar itu, pintu itu tidak punya apa? Pegangan pintu di bagian luar. Ya. Ini berakar dari latar belakang dari kisah ini, penerjemahannya bahwa diperlukan orang yang di dalam untuk buka pintu hatinya. Baru Tuhan itu bisa apa? Masuk. Ini juga yang membuktikan bahwa benar, bahwa kita diberikan Tuhan kendali atas diri kita. The power of choice itu betul-betul ada di dalam diri kita. Kita punya kendali atas diri kita. Mau kemana kita itu bagian dari kendali atas diri kita. Tuhan mau masuk atau tidak tergantung kita. Kita buka engselnya, kita buka, Tuhan masuk. Tuhan tidak pernah memaksakan diri untuk masuk. Itulah gambaran di situ. Tidak ada apa? Pegangan pintu di luar, di gambar itu ya. Itu buktinya bahwa kita punya kendali. Tuhan mau masuk, Tuhan mau diam di dalam diri kita, di dalam rumah kita. Itu adalah apa? Bagaimana power of choice dari kita. Ini adalah menggambarkan bahwa kita harus sadar terus bahwa kita perlu undang terus Tuhan di dalam diri kita. Kita perlu ada selalu kewaspadaan untuk mengingatkan kita bahwa saya perlu memastikan diri saya ini, saya berada terus di dalam apa? Di dalam Tuhan. Jangan sampai saya tidak berada di dalam apa? Di dalam Tuhan.
Saya harus terus di dalam Tuhan. Apapun keadaannya, saya harus terus undang Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itulah yang menjadi solusi dari kehidupan saya. Kasih-Nya itu tiada batasnya. Dia akan terus berdiri di sana, memanggil kita, menolong kita untuk kita mau bertobat. Kasih-Nya tidak ada batasnya untuk kita. Dia selalu memberikan kesempatan bagi kita. Dia selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk kita tetap bertobat, mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Dan Dia mau supaya kita tinggal di dalam Dia. Dia mau supaya Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam apa? Di dalam Dia. Ini satu gambaran yang Tuhan Yesus ambil dari pertanian. Pertanian di Timur Tengah, di mana Yesus hidup di waktu itu, banyak didominasi oleh pertanian anggur, pohon anggur. Itulah sebabnya Yesus mengambil hal-hal yang sering dilihat oleh mata manusia untuk dijadikan contoh. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita manusia senang melihat realitas-realitas yang ada. Kita senang untuk lihat, oh ini ya. Kita memang selalu senang seperti Thomas, ya. Selalu melihat, lihat dulu baru percaya, ya. Padahal sebenarnya ketika kita beriman, definisi iman itu adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Ketika kita beragama, kita mengasah hati kita untuk percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan sebenarnya. Tetapi secara duniawi kita senang dengan hal-hal yang kelihatan. Itulah sebabnya Yesus selalu menggunakan metafora-metafora yang berangkat dari hal-hal yang kelihatan di waktu itu. Dan dalam bidang pertanian yang banyak di waktu itu di tempat itu adalah pohon anggur. Dan Yesus ambil pohon anggur ini menjadi sebuah gambaran bagaimana menggambarkan orang yang tinggal di dalam Tuhan dan kemudian Tuhan tinggal di dalam Dia. Yohanes pasal 15 mengurai tentang hal ini. Akulah pokok anggur, kata Tuhan. Pokok anggur. Artinya pokok anggur adalah dari mana kita berasal, sumber dari segala sesuatu yang mula-mula ada. Itulah Dia, Tuhan Yesus, pokok anggur. Dan Yesus sampaikan, kamulah apa? Rantingnya. Dari ranting muncul apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan itu ada dua. Pertumbuhan lewat daun dan pertumbuhan lewat apa? Lewat buah. Berbuah, berdaun dan berbuah. Disampaikan oleh pelajaran sekolah Sabat ini. Pohon itu, ranting itu, dia akan berdaun dengan lebat. Lalu kemudian dia akan berbuah dengan lebat. Kalau dia tetap terhubung di pokok anggur. Pokok pohonnya. Kalau dia terlepas, dia patah, maka buah tidak akan ada. Daun akan menjadi layu. Dan dia akan apa? Kena pangkas. Saudara-saudaraku, ini merupakan gambaran. Sekali lagi ini merupakan gambaran. Bagaimana supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita yang adalah ranting tetap terhubung dengan pokok anggur itu. Kalau tadi di kitab Wahyu, jemaat Laodikia disampaikan suam-suam kuku, dianjurkan harus panas atau dingin. Kalau tidak panas tidak dingin saya akan muntahkan. Maka solusinya adalah buka semua topeng, tanggalkan semua pakaian, jangan bilang kaya, akui kemelaratan, akui kemiskinan, akui kebutaan, akui ketelanjangan, lalu terima itu apa? Jubah kebenaran. Terima Roh Kudus, ajakan Tuhan. Maka di dalam konsep metafora pohon anggur ini lain lagi.
Supaya kita tetap terhubung sebagai ranting dengan Tuhan, maka disebutkan di sini 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Cara satu-satunya supaya kita sebagai ranting tetap terhubung dengan pohon anggur ini, pokoknya adalah dengan apa? Menurut. Supaya hati saya tetap connect dengan Tuhan, tetap terhubung akrab dengan Tuhan, tidak ada cara lain kecuali dengan menurut. Ya, menurut. Apa arti menurut, saudara-saudara sekalian? Saya senang dengan bahasa Jawa, ya. Bahasa Jawa menggambarkan penurutan itu dengan kalimat seperti ini. Pasrah, ya. Lalu ditambahkan pasrah bongkoan. Ya. Apa artinya pasrah bongkoan? Oh, dia menurut tanpa tanya-tanya lagi. Menurut, mohon maaf, bagaikan orang bodoh, dia tetap nurut sama Tuhan. Bahkan orang bilang, ini bodoh orang ini. Kenapa dia tetap gitu? Padahal mungkin dia sementara mengaplikasikan apa yang firman Tuhan katakan. Pasrah bongkoan, menurut dengan sepenuh hati, sebulat-bulat hati kepada Tuhan. Ya. Dan ketika dia melakukan penurutan ini, maka disitulah tetap dia terhubung dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 9 berkata, sebab Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam apa? Tinggallah di dalam kasihku. Ini adalah cara satu-satunya untuk tetap terhubung dengan pokok anggur itu. Memang sulit, tidak ada yang tidak mudah di dunia ini. Sulit. Tetapi kalau kita tetap mau terhubung dengan pokok anggur ini, maka penurutan itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Penurutan terhadap roh, karena daging lemah, roh penurut. Jadi roh yang harus disamakan frekuensinya. Roh harus mengalahkan kedagingan. Jangan sampai kedagingan mengalahkan roh. Roh yang harus mengalahkan kedagingan. Dan itu adalah perjuangan kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu adalah perjuangan yang mungkin tanpa henti dan tidak ada habis-habisnya kita bergumul dengan Tuhan. Kita bersyukur Roh Kudus menolong kita setiap hari. Dan dia menjadi penghibur kita. Dia menjadi penyadar kita dari dosa. Dan dia menuntun kita ke dalam apa? Ke dalam kebenaran.